Baik, saya senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Pak Antonius, thank you. Ibu, Tuhan berkati. Saya berharap apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk pengajaran malam ini atau sore hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, ya. Bisa memberi Anda wisdom, hikmat, ya. Dan saudara mampu menerapkan hikmat itu dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk common sense, pola pikir akal budi yang benar. Karena saya berharap Bapak Ibu ketika kita belajar tentang judul khotbah ini, tentang biji sesawi atau mustard seed ini nggak gampang. Makanya tadi Bapak Gembala, Bapak Timotius Arifin, saya setuju. Anda dan saya perlu studi. Anda perlu pelajari betul-betul. Nggak bisa sembarangan baca lalu kita langsung ngerti. Jangan-jangan pengertian kita itu cuma asumsi. Jangan-jangan pengertian kita itu salah. Memang Alkitab bilang Yesus mengajar banyak pakai perumpamaan. Banyak kali Tuhan ngajar pakai perumpamaan. Dan bahayanya kalau pengkhotbah, pembicara menyampaikan firman Tuhan dari perumpamaan, itu jatuh terjerembab kepada yang namanya khotbah dengan tipe alegori. Alegori itu apa? Merohanikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada makna rohani. Nanti saya akan kasih contoh sama saudara. Ya, itu bahaya. Makanya saya setuju Anda dan saya malam ini kita mesti atensi, berikan perhatian. Kita sedang belajar hari ini. Kita tidak sedang senang mendengar khotbah, tapi kita sedang mengunyah khotbah itu sendiri, memamah biak, memanfaatkan itu menjadi kekuatan pertumbuhan energi stamina kita. Saya berdoa Anda dapat wisdom, dan saya berdoa saudara terima akal budi sehingga perilaku kita itu selaras dengan apa yang Tuhan maksud tentang biji sesawi. Ayo sekarang kita baca nats utama. Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Ibu bapak saudara, ayat ini perumpamaan tentang biji sesawi ini, mustard seed ini, ya, ini juga ada ditulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Hanya bedanya Markus tidak menambahkan apa yang ada di Injil Matius dan yang ada di Injil Lukas. Di Injil Matius tentang biji sesawi dan di Injil Lukas tentang biji sesawi tidak selesai di situ, ditambahi lagi tentang ragi. Anda cek. Tetapi Markus tidak membahas tentang ragi. Nah, ini saudara mesti cari tahu apa sebabnya. Kenapa kenapa Markus tidak menulis setelah perumpamaan tentang biji sesawi dilanjutkan dengan ragi. Sedangkan Matius melanjutkannya, Lukas melanjutkannya. Pasti ada tujuan. Tetapi sekalipun itu ada tujuan, kita tidak menganggap itu signifikan. Tetapi kita fokus ini dulu tentang biji sesawi. Bapak Ibu Saudara, biji sesawi itu adalah metafora. Nanti kita akan temukan kata yang mendukung apa yang saya bilang. Itu hanya metafora. Itu hanya sebuah analogi. Ya, jangan saudara maknakan itu secara alegori, lalu saudara merasa mendapat kebenaran, ternyata kebenaran itu kebenaran yang lemah fondasinya. Dan orang yang pegang kebenaran yang lemah fondasinya, gampang goyah imannya, gampang dipengaruhi dengan ajaran sesat. Itu bahaya. Dan lebih bahaya lagi, banyak pengkhotbah yang suka khotbah alegori. Saudara tahu nggak contoh alegori? Nanti saya akan contohkan ya. Mari kita baca ayat ini. Oke. Katanya lagi, kata Yesus. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Artinya gini, Tuhan sudah ngomong tentang kerajaan Allah. Saudara ingat gak bulan lalu? Itu Tuhan bicara tentang garam dunia. Tuhan bicara tentang terang dunia. Tuhan bicara tentang pelita. Tuhan bicara tentang banyak hal. Lalu Tuhan ngomong, dengan apa lagi? Dan atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya. Lalu dengan hikmat Tuhan bilang ayat 31. Hal kerajaan itu, tentang kerajaan Allah, kingdom itu. Seumpama, perhatikan kata seumpama. Kerajaan itu seumpama. Tidak ditulis kerajaan itu adalah, bukan.
Anda mesti cermat ini. Kerajaan Allah itu seumpama, bukan kerajaan itu adalah. Nah, kalau pembaca atau pengajar nggak cermat, maka dikatakan bahwa biji sesawi itu kerajaan Allah. Lalu lebih parah lagi, nanti saya akan contohkan buat saudara. Ya, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang ada. Ini tanaman herbal, Bapak Ibu ya. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tolong buka ayat 31 tetap tampil di sini. Oke. Alegoris itu seperti ini. 31. Anda perhatikan. Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Bapak Ibu Saudara. Lalu mulai khotbah. Bapak Ibu Saudara. Tanah itu bicara tentang pekerjaan kita. Toko kita. Warung kita. Kalau setiap hari, setiap pagi, toko warung kita yang adalah tanah, kita katakan dengan taburan biji sesawi, diberkati, 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 maka diberkati. Yang dengar khotbah itu, wow, keren ini, padahal itu alegori. Dasarnya nggak kuat. Khotbah kayak begini, 5 menit kita bisa bikin 5 khotbah Bapak Ibu. Yang alegori kayak begini. Oke, tanah itu diartikan pekerjaan saudara. Ada yang lebih lagi. Tanah itu Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Tanah itu adalah hati yang kudus. Hati yang sudah lahir baru. Enggak, tanah ini enggak bicara apa-apa. Ini tanah tidak signifikan untuk perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus yang bicara tentang apa? Bijinya, bukan tanahnya. Itu alegori. Ya, makanya sekali lagi saya setuju. Anda anak-anak muda khususnya harus belajar. Bedah Alkitab. Cara belajar mudah. Banyak sumbernya. Anda tidak tinggal buka jurnal. Kalau nggak percaya nanti pulang dari gereja ini. Ketik jurnal teologi tentang biji sesawi. Keluar banyak saudaraku. Banyak, keluar banyak. Jadi saudara mesti belajar baik-baik. Ya, baik saya lanjutkan. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Lalu, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Lalu dikhotbahkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, lalu kerjaan kita yang adalah tanah, kita ucapkan dengan benih firman Allah, maka akan tumbuh menjadi cabang-cabang. Tokomu akan jadi cabangnya 3. Itu alegoris saudara. Gitulah. Jelas ya? Enak khotbah kayak gitu, semangat, mantep, rasanya mengupas. Padahal itu sebenarnya tidak ngupas, nggak ngoncei saudaraku. Nggak ngupas. Alegoris yang paling parah itu begini. Ketika Daud menghadapi Goliat, oke, ingat? Dia turun ke sungai, ambil 5 batu. Lalu pendeta bilang begini, saudara-saudara ketika Anda menghadapi Goliat, jangan lupa seperti Daud turun ke sungai, masuk hadirat Tuhan. Sungai itu hadirat Tuhan. Itu alegori. Lalu di sungai itu ambil 5 batu seperti Daud. 5 batu itu adalah 4 Injil, 1 kisah para rasul. Itu alegoris. Tapi orang yang gak belajar, jemaat yang coba sedikit netes gini, ya sudah telan saja. Nah sorry to say, ini anak muda, saya mesti bedah common sense saudara. Ya, saya tidak sedang ngeritik siapa-siapa. Saya suka belajar, sampai hari ini saya masih kuliah. Saya suka belajar. Jadi saya lihat di sini mayoritas, ya 98-95% anak muda mesti belajar. Yang sudah berumur harus tetap belajar. Setuju? Kalau yang berumur gak belajar, saya takut Anda mau buka toilet, lupa buka pintu kulkas. Lalu malam-malam pagi-pagi bilang sama sayangnya, yang kamu hebat, yang istri yang hebat. Apa Pak?
tadi malam gua kencing, gua buka pintu kamar mandi, otomatis nyala lampunya. Astaga Pak, itu pintu kulkas. Karena nggak belajar, nggak dipakai di sini. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, biji sesawi itu dikatakan kecil. Terutama ini terkenal di daerah utara tanah Palestina. Atau yang kita kenal dalam bahasa Alkitab Kanaan. Atau wilayah bangsa Israel. Itu di daerah utara. Danau Galilea pesisirnya itu. Biji sesawi ini terkenal sekali. Dan kecil. Tapi sebenarnya saya sudah cek dengan orang yang suka ke Israel. Itu bukan satu-satunya kecil. Tetapi itu bukan signifikan untuk kita perdebatkan. Tetapi Tuhan mau bilang gini. Yang kecil itu yang Tuhan mau bicara buat kita malam hari ini. Ya, baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bicara tentang biji sesawi itu seumpama kerajaan Allah. Seumpama, bukan adalah. Ya, dan mengenai kerajaan Allah itu Tuhan mau menekankan. Mari perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan mau tekankan? Ya, saya mau katakan, ketika Tuhan menggunakan biji sesawi yang kecil, ketika ditabur lalu tumbuh menjadi besar dan bukan hanya besar, punya cabang-cabang dan bukan cuma cabang-cabang, pohon itu jadi tempat perlindungan burung atau burung datang ke situ. Tuhan mau bicara apa? Satu hal penting. Ini yang paling signifikan tentang biji sesawi yang Tuhan pakai dalam perumpamaan pengajaran tentang pengaruh kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Yang Tuhan mau ajarkan, catat dan ingat baik-baik. Tuhan mau bilang begini, potensi dalam dirimu itu hebat. Itu aja. Anda tidak usah tafsir yang aneh-aneh. Bahwa potensi itu adalah kerjaan yang diberkati, potensi itu adalah kepandaian, potensi itu adalah kesehatan. Tunggu dulu, Tuhan mau bicara satu yang paling penting adalah ketika Tuhan bicara kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang kecil, Tuhan mau bicara dalam dirimu dan dalam diriku itu ada potensi yang hebat. Nanti saya akan ajak saudara membahas 5 hal, katakan 5 hal. Bilang suwe ya. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu, apa respons kita terhadap perumpamaan ini? Dan kebenaran di dalamnya. Apa respons kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita responi? Sejauh mana? Karena Tuhan mengajarkan tentang biji sesawi. Ada potensi hebat dalam diri saudara. Tetapi penjelasannya adalah, mari kita mulai. Saudara, rileks saja ya. Kita sudah di atas 33.000 kaki. Lepas aja ikat pinggang saudara. Tenang aja, kita tidak sedang take off. Sudah selesai ya. Kita udah rileks. Jangan tegang. Oke? Kita akan mulai poin yang pertama. Yang pertama adalah, kita tidak boleh menyepelekan sebuah permulaan yang terlihat kecil. Kata kuncinya adalah kecil. Biji sesawi itu kecil. Kalau Tuhan bilang kecil, never mind. Yang penting potensinya. Nah, di sini adalah pengertiannya adalah ketika Anda berpikir warga kerajaan Allah itu harus menjadi pengaruh. Warga kerajaan Allah itu harus memberi pengaruh. Anda harus jadi influencer. Maka Anda jangan berpikir terlalu jauh lalu menjadi stres. Lalu khotbah seperti ini tidak relevan buat saudara. Kenapa tidak relevan? Karena yang menafsirkan atau yang mengkhotbahkan tidak menekankan bahwa jangan sepelekan yang kecil. Bapak Ibu sekalian, perbuatan-perbuatan kita di tengah masyarakat, saudara jangan anggap yang kecil itu sepele. Anda tidak akan pernah alami perkara besar kalau Anda tidak mulai menghargai yang kecil ini.
Kalau saya tidak tekankan yang kecil ini, saya yakin Roh Kudus tuntun saya. Ketika saya membaca ayat tentang perumpamaan biji sesawi, saya meyakini Roh Kudus sedang membukakan, memberikan saya pengertian. Dan saya mengajak saudara untuk mengekspos apa yang tak terlihat dan tak terbaca. Tapi ada wisdom yang Roh Kudus berikan. Jangan sepelekan yang kecil. Kalau saya nggak tekankan ini, saudara bisa frustrasi. Kenapa? Karena biasanya yang bisa berpengaruh itu adalah orang yang punya kemampuan. Kemampuan materi, kemampuan jabatan, kemampuan kedudukan, kemampuan-kemampuan yang lainnya. Lalu saudara bilang gini, Pak Pendeta, saya tidak akan bisa jadi pengaruh bagi orang lain. Itu teman saya, usahanya diberkati. Gede sekali usahanya. Lalu dia bisa kumpulkan uang, kasih makan orang gratis. Setiap bulan 3.000 orang makan gratis. Lah saya, jangankan 3.000, 30 orang aja nggak bisa. Selesai khotbah itu, saudara frustrasi. Aku nggak bisa jadi biji sesawi karena Anda tak ngerti. Tuhan katakan yang kecil itu jangan disepelekan. Oke, Anda 3.000 nggak bisa. 30 orang pun nggak bisa. Bisa nggak sih 3 orang? Oke, do it. Oke, 30 nggak bisa? Oke, 3 orang bisa dong? Yes. Lakukan itu. Pak Pendeta, di kampus saya 3.000 orang. Saya nggak bisa jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan tidak bilang besar dalam pengertian kekuatanmu. Tapi Tuhan bicara besar dalam pengertian potensimu. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Jadi jangan sepelekan yang kecil. Anda tidak harus punya ministry yang besar. Sorry to say, ministry yang besar itu kadang-kadang cuman aktivitas, bukan kualitas. Saya dijadwal KU 123, bulan depan 456. Saya pelayanan gak selesai-selesai. Sorry ya, saya tidak pernah lihat bahwa Anda hebat karena jadwal itu. Pak Pendeta, saya punya teman di gereja, dia punya pengaruh yang luar biasa, dia bisa pimpin komsel, dia bisa buka KM-KM yang luar biasa. Siapa saya? Ketika Anda tidak ngerti yang kecil itu potensial, Anda tidak akan pernah ngerti kebenaran ini. Saudara belum bisa buka KM, saudara bisa nggak berdua sharing pemuritan? Bisa dong, itu kecil, but potensial. Jangan mimpi yang aneh-aneh. Makanya selesai kebaktian ini ojo stres maneh. Ya jangan stres lagi. Udah jangan pikir kerjaanku mesti gede dulu baru aku jadi pengaruh di gereja. Usahaku mesti gede dulu baru aku bisa pengaruh di rumahku. Enggak saudaraku, jangan sepelekan yang kecil. Buat apa Anda lihat di luar sana ratusan orang, puluhan orang. Sedangkan di rumahmu, sorry to say, ada asisten rumah tangga belum di dalam Tuhan, kau tidak muridkan. Kenapa? Karena kita pengaruhnya gede. Tuhan kasih saya, nak lihat tuh kata kecil. Makanya sebelum membaca nats utama ini tadi, saya sudah beri Anda sebuah clue, kunci. Bahwa Tuhan bicara tentang potensi dalam diri kita itu besar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pandang rendah atau jangan pandang remeh pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kata kuncinya adalah Anda harus memberitakan, jangan diam. Enggak boleh diam. Kerajaan Allah itu tidak akan memberi pengaruh. Kerajaan Allah itu tidak akan membawa dampak kalau Anda selalu diam. Kenapa diam? Itu tadi, saya belum sukses Pak Pendeta. Saya enggak punya kompetensi ngomong. Orang enggak akan perhitungkan saya kalau saya ngomong tentang Yesus, tentang kerajaan Allah. Siapa saya? Masih karyawan. Beda kalau bos yang ngomong. Sorry, Anda salah. Setiap
Setiap kita punya potensi. Dan mulailah dari yang kecil. Lalu yang kecil itu Anda melangkah kepada memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Kalau nggak diajari kayak begini saudara, kita akan terus terpaku. Hanya orang tertentu yang bisa menggenapi perumpamaan ini. Enggak, kita semua bisa. Kalau di sini ada pembantu rumah tangga, Anda merasa tidak berpendidikan, SD nggak lulus. Anda disuruh baca huruf U, keliru huruf P. Nggak apa-apa, karena udah telanjur. Tapi saya kasih tahu, kalau engkau sungguh-sungguh dalam Kristus, potensimu besar. Harus ngomong, harus beritakan. Saudara perhatikan, ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah itu mulai dari Galilea di utara. Fakta membuktikan zaman Tuhan Yesus, yang dipilih Tuhan Yesus 12 murid itu siapa coba? Orang-orang yang gak punya pengaruh pada awalnya. Tapi mereka disuruh Tuhan apa? Pergi. Tuhan gak bilang begini, sorry, kamu nelayan ya? Oke, di sini aja. Yang pergi, yang mantan manajer. Nggak ada. Tuhan bilang, semua pergi. Kalau nggak di Ekbalo, you know Ekbalo? Ditendang saudaraku. Kik. Itu Tuhan. Dia mau Anda dan saya beritakan. Jangan diam. Kalau Anda mau potensimu di dalam dirimu ini ada kerajaan Allah, harus bicara. Dan terbukti dengan 12 murid ini, Galilea sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena ada upaya beritakan. Kalau Anda mau tahu pengaruh kerajaan Allah, jangan diam. Anda mesti speak up. Bicara tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Yang ketiga. Kalau saudara mau mendalami perumpamaan biji sesawi ini, Tuhan mau bilang begini, yang ketiga, adanya pertumbuhan rohani warga kerajaan Allah yang akan berdampak. Kata kuncinya adalah pertumbuhan. Dari seorang petobat baru, nggak boleh terus jadi seorang baru bertobat. Anda mesti bertumbuh, Anda mulai dimuridkan, Anda mulai ambil bagian dalam pelayanan, Anda mulai memberkati orang lain, Anda mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena bertumbuh. Jadi Anda jadi berkat bukan karena Anda kaya, Anda jadi berkat bukan karena Anda sekolah Alkitab, Anda jadi berkat bukan karena Anda lulusan S3 dan sebentar lagi jadi profesor karburator kotor bocor, bukan. Tetapi karena bertumbuh rohanimu. Katakan amin. Yang ngerti bilang gini, gue ngerti kayaknya ini. Ya, lalu tangan kiri bilang jangan on lagi gitu ya. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Anda mesti bertumbuh. Loh Pak Pendeta, jadi bertumbuhnya itu ruko 1 jadi ruko 3. No, gak ada. Tuhan gak sedang bicara tentang sesuatu yang bersifat materialis. Tuhan bicara di dalam dirimu ada potensi. Itu clue, kata kunci. Jangan bergeser dari itu. Kalau Anda pegang ini, sekalipun rukomu masih 1 dan itu pun kontrak, tapi Anda bertumbuh, saudara, Tuhan akan buktikan hidupmu akan jadi pengaruh. Jadi yang pertama, jangan sepelekan yang kecil, start mulai dari yang kecil and do it. Lakukan itu, jangan cuma direnungkan siang dan malam. Kata orang Surabaya, gak jadi apa-apa. Ya, yang kedua, saudara harus beritakan, speak up. Saudara mesti bicara. Kerajaan Allah ada di antara kami. Ada di antara kita. Yang ketiga, harus bertumbuh. Tapi pada kenyataannya, saya mau agak lama di poin 3 ini. Pada kenyataannya, juga yang di lobby, pada kenyataannya, ada orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh. Saya tidak boleh berkata banyak karena saya belum melakukan penelitian. Jadi saya nggak punya data. Saya ngomong seenaknya. Banyak yang tidak bertumbuh. Anda layak tersinggung.
Saya ngomong banyak menghakimi. Saya cuma ngomong gini, ada saja orang Kristen yang gak bertumbuh. Sekalipun khotbahnya sama, jam kebaktiannya sama, WL-nya sama, rasa-rasanya sama. Tetapi hasilnya beda. Saya kasih analogi ya. Kalau Anda punya 3 anak, tolong diperhatikan. Entah itu semua laki, semua perempuan, laki, perempuan, perempuan laki. Anak saya 2. Joshua Daniel, 2 pria. Pasti, namanya aja Joshua Daniel. Ya, saudara saya kasih analogi ya begini ya. Kenapa bisa beda? Anak nomor 1, Koko, anak nomor 2, Konga, nomor 3, Koli gitu ya kira-kira ya. Anak cilik, anak tengah, anak gede gitu ya. Kenapa digedein dengan papa mama yang sama, di rumah yang sama, emak engkongnya juga nggak ganti, sama. Tapi kenapa Koko, adik dan Koko lalu nomor 2 dan 3 beda sifatnya, karakternya. Saya kasih tahu ya, simple sekali. So simple sekali. Nanti saya hubungkan kenapa orang Kristen nggak bertumbuh. Padahal harusnya bertumbuh, karena bertumbuh itulah mengeluarkan potensi kerajaan Allah dalam hidup saudara. Nah, kenapa 3 anak bisa beda? Saya kasih analogi gampang sekali. Waktu baru nikah, papa mama itu masih seger-segernya. Umurnya kira-kira 26, papa, mama 24, fresh. Papa seger, mama seger ya. Hamil, lahir Koko nomor 1. Papa umur also G, mama umur also U. Kira-kira begitu ya. 27 dan 25. Mama ngendong anak kuat. Lalu anaknya kan masih 1. Biasanya anak nomor 1, Ci, ya taci-taci di sini, anak nomor 1 rungokno yo, biasanya susu formulanya yang paling mahal. Pampersnya sing paling tebel supaya nggak repot ganti. Ada babysitter 2, ya toh? 1 khusus kamar, 1 khusus ruangan keluarga gitu ya. Wah, semua tercukupi karena anaknya 1. Oke, ikuti saya. Selesai agak lama sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Lalu lahir anak 2, papa mulai umur also Ciu. Ya, mama mulai umur also Leo, also G gitu ya. 27 mama anak nomor 2. 29 papa anak nomor 2. Ketika anak nomor 2, loh ya iya loh, kerjaan papa agak turun. Saya jamin susu formulanya gak selarang Koko nih. Yes, oke enggak? Makanya IQ-nya beda. Kokonya IQ-nya berdiri. CC-nya IQ-nya rodok bungkuk. Kenapa? Formulanya beda. So, analogi itu terlalu mudah untuk Anda ngerti. Kenapa dengar khotbah yang sama, gereja yang sama, jam yang sama, atmosfer yang sama, jadinya beda. Apalagi anak nomor 3. Sorry kok, Hendra. Ya. Anak nomor 3 lebih parah. Iya, Pak Antonius. Celonone Koko kekno anak nomor 3. Ciloko anak nomor 3 sama anak nomor 3 di sini. Ayo ngaku, pakai celana panjangnya Koko kan waktu itu toh, ya toh. Piyamane Koko toh. Makanya lu sakit hati sama mama kan, sama Bobo juga kan. Makanya anak nomor 3 itu kadang-kadang memberontak dan minder. Kenapa? Karena yang selalu terbaik mesti Koko. Titi paling kecil punya Koko hai. Ya salah wis. Itu nek di konseling saudara, itu jadi gembala, bahaya itu. Bitterness. Dia dengar kata 3, pahit dia langsung karena dia anak nomor 3. Ya, piyamanya Koko, selendangnya Koko, kasurnya Koko, bahkan kamarnya pun kamar Koko. Ya enggak? Kenapa? Anak nomor 3 kerjaan papa tambah turun titik. Lebih parah lagi karena turun titik anak nomor 3 lahir. Papa yang tadinya Koko sama Cece tinggal di Bali. Karena anak nomor 3 kerjaan papa agak sepi. Anak nomor 3 lahir, papa kerja di Papua. Lebih parah. Anda bisa ngerti gak ini? Kenapa 3 anak beda-beda? Karena musimnya
berbeda. Jadi nggak usah bingung sekarang ya, nggak usah konseling sama saya. Saya memang konselor dengan istri saya, ya. Kami bersertifikasi, tetapi kami nggak usah membuat saudara bingung. Cukup ngerti sekarang. Oh gitu ya. Ternyata gua ini anak nomor 3 Pak Pendeta. Kok persis? Iya, ya memang begitu kira-kira gitu. Nah, lalu saudara, kenapa nomor 3 ini saya mau berhenti lama di sini? Rupanya ada orang Kristen yang nggak bertumbuh, sekalipun itu tadi firmannya sama, atmosfernya sama, lawatannya sama. Hasilnya beda. Karena kalau Anda perhatikan, saya ulangi. Kalau Anda perhatikan pasal perikop ini. Nanti di rumah. Ulang. Jangan langsung bubuk. Baca pasal ini. Ayat 1. Anda akan ketemu tentang perumpamaan penabur. Itu indahnya kalau belajar. Jadi baca itu, lihat ayat di atasnya, lihat ayat di bawahnya, lihat Sif im Liebennya, situasi kondisi budaya, situasi di mana Yesus bicara dengan siapa, untuk siapa, mengapa, di mana. Itu semua mesti dipelajari. Gramatikalnya apa, literalnya apa, epistemologinya apa. Saudara mesti pelajari itu semuanya. Nek gak mau salah. Tadi kan Bapak Timotius Arifin, ini misteri. Memang misteri, gak gampang ngotbahkan ini. Kalau Anda baca tok, Anda bisa nyeleweng nanti. Salah. Dan khotbah ini gak akan berkesan apapun. Oke, sudah ya, nanti di rumah baca ayat 1 sampai ayat 20. Itu tentang perumpamaan penabur. Nah, ada benih yang ditabur, kata Tuhan Yesus. Ting. Ditabur di pinggir jalan. Ting. Yang kedua ditabur di tanah berbatu. Ting. Ditabur di tanah yang bersemak duri. Ting. Yang keempat ditabur di tanah yang subur. Benihnya sama. Responnya beda. Itu membuat ada Kristen yang bertumbuh dan yang tidak. Orang Surabaya responnya itu paling kentara. Kalau dengar khotbah langsung begini, belgedes gitu. Itu sudah tahu saya, pasti dia nolak firman Tuhan. Atau gini, kalau orang Surabaya, saya orang Surabaya, dengar firman Tuhan dalam hatinya, pret. Ya itu sudah itu. Itu berarti dia nggak menerima firman Tuhan itu, saudara. Firman Tuhannya oke. Oh, pendetanya sambil melayang, saudaraku, khotbahnya hebat ya. Tapi ini nggak bertumbuh, kenapa? Jangan-jangan dia itu tanah hatinya di pinggir jalan dimakan iblis benih itu. Iblis itu penipu loh. Atau wah yang kedua lumayanlah. Jatuh di tanah berbatu. Anda tahu nggak kata firman Tuhan? Jatuh di tanah berbatu tumbuh. Tapi nggak lama. Kenapa? Tanahnya tipis kata Alkitab. Maka akarnya pun tidak kuat. Senang. Ini orang yang jatuh di tanah berbatu ini. Dia senang gembira. Oh lucu. Pak Timotius, Pak Antonius undang lagi itu. Lucu. Setelah selesai kebaktian. Eker-ekeran di sana. Kenapa? Tipis. Yang ketiga, jatuh di tanah yang cukup lumayan tapi ada banyak semak durinya, kekhawatiran dan kesenangan dunia. Enggak jadi patokan firmannya, tetapi yang jadi patokan situasinya. Gugur juga. Tuhan mau Anda bertumbuh karena jatuh di tanah hati yang subur. Jadi kata kunci yang ketiga adalah kalau Anda mau influence itu nyata karena potensi dalam kita itu hebat. Kerajaan Allah seperti biji sesawi, Anda mesti bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Pak Pendeta, apakah bertumbuh itu identik dengan baca Alkitab? Tidak selalu. Apakah baca Alkitab itu harus? Ya. Jangan terlalu bangga Anda yang sudah khatam. You know khatam? Kejadian sampai Wahyu selesai. Ya. Kalau Anda cuman itu saja, Anda tidak jamin bertumbuh. Yang bertumbuh adalah dengar, lakukan. Saudara tahu tidak? Orang sekolah teologi itu penting. Tapi berapa banyak setelah selesai sekolah teologi, sombongnya setinggi planet Venus dari dataran Pulau Denpasar, Pulau Bali, saudaraku.
Setelah lulus teologi, minta ampun sombongnya. Setelah kuliah, jemaat ditanya, Pak Gembala kamu kuliah teologi? Iya. Setelah dia kuliah dengan sebelum kuliah, bagaimana khotbahnya? Jemaat bilang begini, setelah gembala kami kuliah, tambah bikin kami bingung. Karena setelah kuliah dia bilang gini, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi kosmos karena dia sudah menjadi logos. Lalu dia mengirim Parakletos dan kita akhirnya ngos-ngosan. Sombongnya minta ampun. Ya, itu gak identik dengan bertumbuh. Ya, oke. Mari lihat saya. Kalau Anda bilang gini, Pak Pendeta, bisa nggak tutup mata, nggak usah buka Alkitab, Anda jelaskan sama saya dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa Bapak Ibu, saya sekolah nggak selesai-selesai, sampai hari ini masih sekolah saya. Walaupun umur saya jalan 57 tahun, saya nggak selesai sekolah. Saya merem, saya bisa cerita Kejadian sampai Wahyu. Tapi apakah itu identik dengan bertumbuh? Saya bilang, belum tentu. Capek juga khotbah kayak begini ya. Untuk meyakinkan saudara itu loh. Ya, oke. Sekarang yang keempat. Adanya proses pemberitaan itu kadang Bapak Ibu sulit. Lama. Dan seringkali tidak instan. Alkitab bilang, iman bertumbuh melalui aniaya. Kadang proses itu menyakitkan. Untuk bisa keluar potensi itu menjadi pengaruh besar bagi orang lain tentang kerajaan Allah, Anda harus jalani proses. Kadang proses itu menyakitkan, kadang proses itu bentuknya aniaya, tapi Anda harus menjalani yang namanya kronos. Sorry, saya bukan lulusan teologi yang tadi ya. Ya, saudara mesti lewati kronos sampai kepada kairos. Ya, apa bedanya dengan kosmos? Itu magic jar. Oke. Saudara mesti ada proses. Yang proses itu selalu progres. Katakan proses adalah progres. Saya harap besar hatimu. Pak Pendeta, saya sekarang belum bisa bikin apa-apa untuk orang besar, orang banyak. Tetapi saya dengar khotbah yang kecil itu jangan disepelekan. Oke, saya mulai lakukan itu. Ya, ketika Anda lakukan itu ingat ya, Anda sedang berproses dan berjalan dalam progres. Yang kelima adalah pengaruh kehadiran. Kata kuncinya adalah present, hadir. Kalau Anda hadir, sudahlah. Kerajaan Allah itu gak usah dipromosikan. Anda gak usah pasang flyer. Anda gak usah pasang badan. Anda gak usah perform tertentu. Kalau Anda present, hadir. Hadir di kelompok sel yang mayoritas belum dalam Tuhan. Hadir di kegiatan kampus yang berguna. Hadir di komunitas pengusaha. Hadir di perusahaan di mana mayoritas belum dalam Tuhan. Anda present saja, hadir saja. Dengan pertumbuhan rohani. Dengan proses yang Anda terima. Dengan potensi besar. Walaupun mulai dari kecil itu poin 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima, Anda mesti present. Kalau Anda hadir, saya kasih tahu ya. Kerajaan Allah itu tidak bisa dibendung. Pasti dirasakan. Anda tidak usah banyak ngomong. Hadir saja. Bicaramu berubah, sikapmu berubah, pola pikirmu berubah, gaya hidupmu berubah, responsmu berubah. Kalau dulu saudara dikata-katai orang, awas lu ya, lu lupa dulu gua bantu. Awas lu ya dulu. Sekarang setelah proses bertumbuh, hadir di tengah-tengah komunitas, ketika disinggung dan dirugikan, dia bisa bilang gini, Tuhan terima kasih, aku tidak lebih baik daripadamu. Kalau engkau menderita, aku pun rela menderita. Wow. Yang menyakiti saudara akan bingung. Ini dia makan obat apa ini ya? Kok bisa ya nggak balas ya? Kalau dulu dia bisa bilang gini sama aku. Sekarang dia bisa bilang OMG, OMG. Luar biasa. Jadi kekasih Tuhan gak usah kecil hati ya.
Anda nggak usah punya banyak harta, Anda nggak usah banyak punya pengaruh, titel, gelar dan sebagainya. Sekalipun itu baik kalau nanti Tuhan kasih. Tapi mulai dari yang kecil. Do it. Saya cuma bisa 3 Pak Pendeta lakukan. Pengaruhi 3 orang itu. Nggak usah mikir 3.000. 30 aja orang iso. Telu ae wis. 3 aja cukup. 3 itu siapa? Asisten rumah tangganya, mama mertua yang belum dalam Tuhan, dan papa mertua. Jangan dikumpulkan, gak selevel tapi. Saya cuma bergurau, tapi lakukan. Amin. Baik, saya ingin kasih tahu kepada saudara. Kalau kerajaan Allah itu hadir, setidaknya orang merasakan 3 hal. Apa itu? 1, kebenaran itu keluar dari hidupmu. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran. Lalu yang kedua, kalau Anda present, hidupmu bertumbuh dan berubah, setia dalam hal yang kecil dan mau diproses, maka yang kedua, damai sejahtera itu pasti dirasakan orang. Anda tinggal di tengah-tengah komunitas tidak kenal Tuhan. Mereka senang dengan saudara. Kenapa? Karena saudara membawa damai. Kalau saudara tidak membawa damai, akan banyak orang berdoa. Ya Tuhanku, kapan teman yang satu ini dipanggil pulang? Lalu teman yang satunya yang mendoakan, dia bilang gini, bro, teman kita itu gak pulang-pulang. Kenapa? Karena budek. Loh kok bisa dipanggil enggak dengar, makanya enggak pulang-pulang gitu. Saudaraku, kalau saudara tahu hadir kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, maka yang ketiga, setidaknya ada sukacita. Orang enggak suntuk ketika ketemu saudara. Kenapa? Karena ada sukacita. Kalau ketemu sama saudara, apa kabar bro? Padahal sama-sama masih punya utang. Tapi yang satu ini menyikapi utang karena punya potensi. Saudara ngerti hari ini? Yang sudah ngerti bilang, aku ngerti. Lalu kanan bilang, segera pulang. Baik, saya baca ayat penutup. Roma pasal 2 ayat 22. Roma pasal 2 ayat 22. Sampai dengan 24. Saya akan baca dengan cepat. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Ini kontradiktif ini. Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ini antagonis banget ini manusia Kristen kayak begini kalau ada ini ya. Lalu ayat 23, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dan melanggar hukum Taurat? Kayaknya ini agnostik ini. I don't care, aku percaya Allah, but I don't care. Dia bukan ateis, dia agnostik. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-24. Gara-gara sikapmu pada ayat 22 dan ayat 23, akibatnya ayat 24. Sebab kamu nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kalau Anda present di perusahaan, kalau Anda hadir di kampus, kalau Anda hadir di sekolah, kalau Anda hadir di kantor, saya mau tanya. Nama Tuhan dihujat apa enggak? Jangan dijawab. Nanti konseling. Repot. Enggak pulang-pulang kita. Saya cuma saudara berpikir saja. Evaluasi. Selama ini saya hadir di kantor. Saya hadir di kampus. Saya aktif di sekolah. Saya ada di perusahaan. Saya ini membuat nama Tuhan dihujat atau enggak?